Wakil Gubernur Jakarta berpotensi berlangsung 3 poros koalisi jika merujuk pada dinamika yang terjadi belakangan ini. Meskipun belum ada figur dan koalisi yang final, tetapi dinamika politik mulai mengerucut pada 3 poros koalisi. Untuk membahasnya sudah ada narasumber juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Ciko Hakim, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Selamat sore Bapak-Bapak. Baik, saya ke Bang Ciko terlebih dahulu. Bang Ciko, ini kan PKS sudah mengumumkan nama Anies dan Sohibul Iman sebagai Cagup-Cawagup Jakarta. PKB ini juga merespon sebagai sebuah hal yang blunder. Nah, tanggapan PDI Perjuangan gimana? Kami tidak terlalu ingin mencampuri apa yang menjadi urusan partai-partai lain. Nah, sekarang ini fokus kami adalah mengerucutkan nama dari kader internal kami untuk usung sebagai calon gubernur atau bisa jadi calon wakil gubernurnya, tergantung pembicaraan kami dengan partai-partai yang akan kami ajak bekerja sama politik di menyikapi pilkada 2024 ini. Jadi pada prinsipnya justru pertama kami apresiasi juga manuver PKS tentunya sebagai partai yang pemenang pileg di 2024 ini. Saya rasa itu move yang sangat percaya diri. Namun kami juga dapat memahami kekecewaan PKB yang karena memang juga turut mengusung Anies Baswedan, namun tentu merasa difetakompli dengan langsungnya PKS menyebut dua nama sebagai gubernur dan calon wakil gubernur. Tapi saya rasa ini dinamika yang masih ada waktu 2 bulan lagi, kita masih bisa banyak perubahan yang terjadi. Saya juga tidak melihat ada partai manapun yang sudah mengusung secara definitif calon gubernur sehingga cukup 20% persentase kursi dan suara di DPR. Baik Bang Ciko, tapi kata Sekjen PDI Perjuangan akan bentuk poros baru, kira-kira siapa? Apalagi kadernya katanya yang akan dimajukan kemungkinan. Pak Sekjen kan nggak bilang akan membentuk poros baru. Ditanya apakah ada kemungkinan poros baru. Ya, betul ada kemungkinan. Tentunya poros 2 poros, 3 poros, atau calon tunggal itu namanya juga politik. Saya rasa semua kemungkinan sangat bisa terjadi. Namun yang pasti dari PDI Perjuangan kita akan mengusung nama. Entah itu menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur itu bisa dibicarakan nanti. Tapi kalau itu artinya akan menjadi awal dari pembentukan poros baru, ya kita ikuti saja alurnya. Tapi pada prinsipnya bukan itu yang menjadi prioritas kami. Tapi prioritas kami adalah bagaimana caranya kader kami bisa masuk dalam kombinasi nama calon gubernur ataupun calon wakil gubernur dalam kontestasi. Baik, Bang Habibur Rahman, seandainya 3 poros KIM menanggapinya seperti apa? Ya kita bisa saja mau 2 poros, mau 3 poros, yang penting kan kita menang. Ya. Partai Gerindra sama dengan partai-partai politik lainnya, tidak bisa saling mencampuri urusan satu sama lain. Apakah PKS hendak mengusung Pak Anies bersama Pak Sohibul, lalu teman-teman PDI Perjuangan ingin maju sendiri, mengajukan calon dari kadernya sendiri, itu mutlak domain internal partai-partai tersebut. Ya. Kami dalam merumuskan strategi kan tentu ada target-target yang berjenjang. Terkait pilkada ini, ya kalau bisa tentu kader kami maju sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Kalau nggak bisa, tentu setidaknya dari partai politik yang kemarin berkoalisi dengan kami ya, di Pilpres kemarin. Nah ini kami kan punya cukup banyak kursi di DKI ya, di legislatif DPRD DKI. Tentu banyak partai politik ya, yang akan bisa bekerja sama dengan kami. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, seandainya 2 poros ataupun 3 poros, kira-kira nama-nama siapa saja yang berpotensi untuk bisa berlaga? Misalnya 3 poros, nama-nama siapa saja yang paling disukai dari survei? Kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, Kim itu per hari ini punya nama yang cukup mencolok. Namanya Ridwan Kamil. Meski belum ada kesepakatan dari partai-partai pengusung di Kim, tapi setidaknya di antara nama yang menurut saya punya nama besar adalah
Ridwan Kamil ya. Kalau dari kubu yang lain itu ada Anies Baswedan yang saya kira sudah dideklarasikan oleh PKS, meski per hari ini misalnya belum ada partai politik lain yang secara definitif mengikuti proposal politik yang ditawarkan oleh PKS ya soal duet Anies dan Sohibul Iman. Di luar itu tentu potensi poros ketiga soal kemungkinan PDIP dan PKB akan berduet, karena memang merespon proposal politik PKS itu kan PDIP dan PKB mengatakan dua partai ini cukup untuk mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, bukan hanya untuk Jakarta tapi juga untuk Jawa Timur. Sepertinya pertalian politik ini yang coba untuk dijajaki, karena rasa-rasanya untuk berkoalisi dengan Anies Baswedan, kalau soal posisi wakilnya kemudian dikunci oleh PKS, bukan tidak mungkin PDIP dan PKB ini mencoba untuk membentuk poros kekuatan politik baru. Jadi ini menurut saya adalah status spotlight awal sebenarnya soal potret kandidasi di Pilkada Jakarta, meski kita tidak akan pernah tahu pada akhirnya siapa yang akan secara definitif ya akan didaftarkan ke KPU oleh masing partai politik. Karena kalau saya melihat kecenderungan secara umum, banyak nama-nama yang di awal itu gembar-gembor potensial maju, tapi didaftarkan ke KPU itu berbeda. Itu sering terjadi di Jakarta. Tapi potensi 3 poros besarkah terjadi dan apakah akan mungkin, Mas Adi? Sangat mungkin kalau memang terjadi deadlock, terutama dari kubu non-Kim. Dulu kan memang ada keyakinan bahwa seakan-akan kubu non-Kim 4 partai, PDIP, Nasdem, PKB, dan kemudian PKS ini kan solid. Ketika misalnya menemukan titik temu yaitu namanya Anies Baswedan. Tapi ketika Anies Baswedan kemudian coba untuk disorongkan berpasangan dengan Sohibul Iman, ini kemudian potensi deadlocknya cukup luar biasa, karena PDIP tentu sebagai partai politik pemenang pileg di Jakarta yang kedua punya intensi untuk memajukan kadernya sendiri. Pada saat yang bersamaan kita juga tahu PKB adalah partai politik yang saya kira merasa cukup kuat basis konstituennya, yang saya kira tidak mungkin kalau hanya sebatas menjadi kayu bakar politik mengusung calon yang diusung oleh pasangan politik ya yang ditawarkan oleh PKS, yaitu Anies dan Sohibul Iman. Jadi dalam konteks inilah kemudian akan terjadi deadlock. Tapi kalau tidak ada deadlock, Mas, maka hanya akan muncul 2 poros, yaitu Kim dengan khusus kubu Kim. Baik, saya ke Bang Ciko. Bang Ciko, ada Ridwan Kamil katanya dari Golkar dan PKS sudah mengajukan nama Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Artinya siapa nama yang akan diusung PDIP untuk bisa menyaingi keduanya yang ternyata hingga saat ini masih menjadi top of mind untuk warga Jakarta? Saya rasa ada satu top of mind lagi ya, namanya Basuki Cahayapurnama. Pak Ahok ini memang kalau disurvei kan sebenarnya ada antara Pak Anies dan Pak Ahok, baru kemudian ada nama Pak RK, tapi kadang-kadang Pak RK ada juga di posisi kedua. Jadi kalau kita bicara hanya membicarakan elektabilitas saja, Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok saya rasa sangat bisa bertanding dan cukup kuat. Nah, tetapi kan kalau kita bicara pilkada ini tidak bisa bicara soal elektabilitas dan hal-hal yang sifatnya hanya di luar terkait dengan kemenangan semata. Tapi walaupun kemenangan itu penting, tapi kalau kita bicara elektabilitas dalam waktu 2-3 bulan itu masih bisa terkejar. Tapi yang sulit terkejar itu kan kalau kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya rekam jejak, kita tidak punya pengalaman. Alhamdulillah 3 nama yang disebut itu adalah tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman dan kompetensi. Bagi kami, bagi PDI Perjuangan, lebih banyak poros dan lebih banyak tokoh yang muncul sebenarnya yang diuntungkan. Kenapa rakyat akhirnya bisa mempunyai pilihan-pilihan, apalagi yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh sekaliber yang 3 kita sebutkan tadi, karena pernah sukses memimpin suatu daerah, ya kan, walaupun ada kekurangan di sana sini, tingkat kepuasan publik ketiganya ketika memimpin suatu daerah cukup tinggi di atas 60%. Jadi ini yang diuntungkan sebenarnya rakyat Jakarta, maka dari itu memang PDI Perjuangan juga memikirkan itu, sehingga kami mencoba untuk mengerucutkan, karena terkait dengan pemilihan ini kan bukan hanya elektabilitas, karena akan ada kerjasama politik dengan partai lain. Artinya kita juga mau tokoh kita juga tingkat penerimaannya baik di masyarakat juga di partai-partai politik lain. Baik, Bang Habibur Rahman, KIM ini apakah cukup diuntungkan dengan koalisi di luar KIM yang ternyata sampai sekarang bahkan belum membentuk koalisi? Apakah ini peluang juga bagi KIM untuk memunculkan nama dan juga mengajukan wakil untuk Gubernur Jakarta? Ya, kami tentu lebih berkonsentrasi pada persoalan kami sendiri. Ya,
bagaimana mulai dari Partai Gerindra, lalu partai-partai di KIH bisa mengajukan calon yang disepakati bersama. Ya, baru setelah itu kita memikirkan potensi lawan-lawannya atau lawan-lawan yang berpotensi untuk mengimbangi atau menjadi kompetitor kami. Jadi capek juga ya, nggak mungkin juga kita terus ngepoin ya partai-partai lain ya, apalagi yang jelas-jelas mungkin frekuensinya berbeda dengan kami. Nggak ada masalah, ini kan demokrasi ya. Nah, saya pikir yang lebih penting dan juga penting setidaknya untuk dipikirkan selain soal pencalonan adalah soal pertandingannya nanti seperti apa. Nah, karena kan kita akan meyakinkan rakyat Jakarta ya, sosok seperti apa ya, bukan hanya karena kompromi para partai pengusung ya, tapi sosok seperti apa yang bisa diterima oleh rakyat Jakarta. Baik, tapi kalau dari KMM sendiri sebenarnya apa yang ditunggu? Mengapa sampai sekarang belum mendeklarasikan siapa yang akan diusung, Bang Habibur Rahman? Apakah memang masih memetakan antara Ridwan Kamil mungkin yang akan diusung, tapi juga membuka peluang juga apakah Ridwan Kamil akan di Jakarta atau mungkin di Jawa Barat atau seperti apa? Nggak ada masalah, kami ini kan menikmati keleluasaan waktu yang ada. Masih kurang lebih 1,5 bulan lagi, masih cukup lama dari tradisi pencalonan di DKI Jakarta yang biasanya last minute ya, detik-detik terakhir atau malam terakhir bahkan ya. Jadi nggak ada masalah, kami tidak soal saling menunggu kalau memang sudah ketemu ya nggak ada masalah, kita declare ya. Tapi kan ini sama-sama mencari yang terbaik ya. Baik, tapi kalau dari kader Gerindra yang mau diusung siapa, Bang Habibur Rahman? Aspirasi dari masyarakat, gimana? Kalau kader Gerindra kira-kira siapa yang diusung untuk maju di Jakarta? Ya, kalau kemarin dari internal Partai Gerindra kan ada nama-nama yang muncul, ada Pak Budi Jiwandono, ada Mbak Rahayu Saraswati, tapi itu kan masih bisa bertambah lagi nanti ketika semakin menjelang hari H. Baik. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, ini kan kita melihat memang masih ada waktu satu setengah bulan lagi. Tapi memang seperti apa sebenarnya Anda melihatnya dinamika untuk Pilkada Jakarta ini dan juga pengaruhnya terhadap Pilkada di Jawa, khususnya di wilayah-wilayah lain? Ya, saya kira kalau mau disebut sebenarnya Jakarta itu salah satu battleground di mana semua partai politik sebenarnya punya intensi untuk memenangkan pertarungan di daerah khusus ini. Variabelnya banyak yang bisa dijelaskan. Seringkali misalnya yang jadi gubernur Jakarta itu punya ekspos politik ya di atas rata-rata, sehingga prestasi dan kinerja politik sang gubernur terpilih mereka akan mendapatkan apresiasi yang cukup luar biasa. Yang kedua tentu ini kan sebagai batu loncatan bahkan tangga politik untuk menjadi salah satu calon pemimpin di masa yang akan datang, karena memang mantan-mantan gubernur Jakarta terutama yang terpilih mereka selalu dinominasikan sebagai salah satu kandidat pilpres misalnya. Jadi hal-hal ini tentu akan menjadi barometer secara umum di mana Jakarta pastinya akan terus menjadi epicentrum yang akan diperbutkan oleh semua partai politik. Meski begitu Mas, yang paling penting adalah saat ini partai itu kan berpikir bagaimana memenangkan begitu banyak pilkada serentak yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, 541 lebih ya bahkan. Nanti kepala-kepala daerah yang terpilih ini pastinya akan jadi ujung tombak bagaimana menghadapi pemilihan presiden dan wakil presiden plus pileg secara langsung di 5 tahun yang akan datang. Jadi sebenarnya kalau hanya menang Jakarta ini hanya sebatas menang di wacana, hanya menang di diskursus. Karena sebenarnya pada saat yang bersamaan wilayah-wilayah kunci itu tetaplah ada di 3 provinsi utama, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Dalam konteks itulah sepertinya memang semua partai sedang berhitung betul bahwa di 3 provinsi di luar Jakarta ini sebenarnya juga tidak kalah menariknya untuk dimenangkan secara signifikan. Menang di Jakarta, kalau kalah di 3 provinsi besar ini menjadi percuma. Oleh karena itu ini yang saya sebutkan bahwa ketika partai-partai ini menyatakan dirinya solid seperti Kim, tapi pada saat yang bersamaan sepertinya di internal ini ada dinamika, ada negosiasi yang sepertinya per hari ini juga tidak kunjung selesai. Misalnya kalau Golkar itu kelihatan memajukan Ridwan Kamil di Jawa Barat misalnya, per hari ini kita juga mendengar ada nama Kang Deddy Mulyadi yang sudah begitu banyak mendapatkan dukungan dari berbagai masyarakat di Jawa Barat yang saya kira akan dianggap jadi angin segar gitu ya bagi Gerindra. Begitupun di Banten misalnya,
Airin memang Baik. kuat diusung oleh Golkar, tapi belakangan Gerindra munculkan nama Andra Soni yang kemudian berpasangan dengan kader PKS yang namanya Pak Ditya Tinata Kusuma. Jadi dalam konteks inilah sepertinya bahwa Jakarta penting, tapi Baik. ini tidak menafikan provinsi-provinsi lain yang saya kira ini selalu menjadi trend center untuk jadi ujung tombak mempersiapkan pertarungan politik di 5 tahun yang akan datang. Baik, Jakarta penting karena memang exposure-nya untuk politiknya cukup banyak. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya. Kita nantikan seperti apa Pilkada Jakarta, apakah 2 poros yang akan terbentuk dan ataukah mungkin 3 poros yang akan terbentuk. Kita nantikan bersama. Terima kasih juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ciko Hakim, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak.